Dan ini pelajarannya, hadirin ikhwati iman rahimakumullah, yang namanya strategi jangan diumbar. Yang namanya strategi untuk menang jangan diumbar, kan perang itu ngadu strategi. Dan Nabi harus memastikan bahwa rencana beliau, strategi beliau tidak bocor. Supaya tidak bocor, jangankan personil pasukan Pak, istrinya pun tidak tahu kalau Nabi berangkat bawa pasukan mau kemana, tidak tahu. Karena itu bagian dari strategi yang harus dirahasiakan. Jadi semakin rahasia strategi kaum muslimin, peluang menangnya makin besar. Ini strategi dipublish, diposting. Ya semua orang baca Pak, semua orang tahu. Akhirnya membuat preventif, membuat antisipasi. Gagal jadinya Pak. Yang namanya strategi rahasiakan, tahu-tahu jadi saja, itu baru strategi. Orang-orang kaget, loh kok ada bisanya begini nih? Kok bisa? Itu namanya strategi. Kaum muslimin hari ini tidak banyak yang menguasai keahlian seperti Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, alhamdulillah dengan izin Allah azza wa jalla kita masih dianugerahkan kesehatan. Kita juga masih dianugerahkan umur hingga detik hari ini, dan khususnya kita masih dianugerahi nikmat iman dan juga Islam. Mudah-mudahan semua nikmat yang Allah anugerahkan bisa kita syukuri sampai ajal menjemput kita nanti. Karena satu nikmat yang tidak mampu disyukuri, konsekuensinya adalah inna azabi lasyadid, kama qala Allah azza wa jalla. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan segenap umat yang senantiasa itba' kepadanya ila akhiril hayah nanti, mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, temanya tentang perang Badar, Badar Kubro ya. Tapi tidak mau cerita tentang perangnya. Saya yakin tentang perangnya mungkin hadirin semua sudah sering dengar, sering baca, sering nyimak dari para asatid. Ada beberapa cuplikan yang ingin saya sampaikan dan mudah-mudahan ini bisa memberikan ibrah dalam kehidupan kita hari ini. Jadi kalau perangnya nanti takutnya ibrahnya ribut. Jadi enggak bahas perang, tapi bahas cuplikan yang memang mengantarkan pada kemenangan Nabi dalam perang Badar. Jadi cuplikannya saja. Syukur-syukur memang bisa menjadi ibrah bagi kita semua di kondisi hari ini. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, perang Badar ini awalnya hanya sebuah penyergapan, tidak lebih. Jadi desainnya itu penyergapan. Jadi Nabi SAW tidak merencanakan perang besar. Rencana Nabi itu cuma menyergap. Ada kafilah dagang dari Mekah dipimpin oleh Abu Sufyan. Itu rombongannya cuma dijaga oleh 40 orang. Dan barang bawaannya itu sekitar 2.500 ekor unta lengkap dengan bawaannya. 2.500 ekor unta. Sebanyak apa? Ya segitulah ya. 2.500 ekor unta lengkap dengan bawaannya. Orang Mekah kalau pergi ke Syam dagang, Pak. Mereka bawa kulit, bawa apa yang ada di kota Mekah dijual di kota Syam, sebagiannya di barter atau pakai uang gitu. Pakai dinar atau yang lain sebagainya, pulang-pulang bawa dagangan lagi. Jadi berangkat bawa dagangan, pulang bawa dagangan. Nah, Nabi SAW ingin menyergap kafilah itu. Kafilah yang dipimpin oleh Abu Sufyan dengan 2.500 ekor unta lengkap dengan bawaannya. Kenapa Nabi sergap? Pertimbangannya, alasannya adalah karena kaum muslimin terutama muhajirin sudah banyak kehilangan harta mereka di kota Mekah.
Jadi ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah itu nggak bawa harta kecuali apa yang ada di badan. Abu Bakar demikian, Umar demikian, Utsman demikian, Abdurrahman bin Auf, seorang hartawan di Mekah datang ke Madinah nggak punya apa-apa. Karena seluruh hartanya disimpan di kota Mekah. Tanah di Mekah kan nggak mungkin bisa digeser-geser ke Madinah. Ya tanah di Mekah, rumah di Mekah, perabotan yang berat-berat di Mekah. Lawang hijrahnya aja sebagian sahabat kan sembunyi-sembunyi. Termasuk Nabi SAW. Nah hadirin ikhwati man rahimakumullah, karena banyak harta kaum muslimin terutama muhajirin di kota Mekah yang dijarah oleh orang-orang Quraisy, dijarah oleh Abu Jahal, disita oleh Umayyah bin Khalaf, diambil oleh Walid bin Mughirah, diambil oleh Abu Sufyan bin Harb, diklaim oleh Abu Hudzaifah bin Mughirah, semuanya diambil jadi bacakan, Pak. Itu harta kaum muslimin terutama muhajirin yang ada di kota Mekah, jadi bacakan orang-orang Quraisy kafirin saat itu. Maka kalau hitung-hitungannya wajar kalau Nabi mengambil kembali harta tersebut, cuman gak ke Mekah, Pak. Ngambilnya gak ke Mekah. Ngambilnya adalah dengan cara kafilah dagang yang berasal dari Mekah disergap. Ya, satu-satulah ini. Mereka ngambil harta kaum muslimin di Mekah, kaum muslimin menyergap kafilah dagang yang baru pulang dari Syam menuju Mekah. Ya satu-satu lah ini. Nah hadirin ikhwati man rahimakumullah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil para sahabat. Kata Nabi, yang mau ikut-ikut, yang kagak mau kagak usah ngikut. Ini biasanya nggak begini Pak kalau perang. Kalau perang Nabi pasti perintahkan harus turun semua. Yang nggak turun cuman orang-orang yang du'afa, dalam artian fisik lemah, kemudian harta bekal tidak punya, itu bolehlah tidak berangkat. Qaidin dalam bahasa Al-Quran. Tapi kalau yang mampu berangkat. Biasanya begitu. Tapi khusus perang Badar ini Nabi bilang cuma yang mau ngikut, yang kagak ngapa-ngapa. Karena memang tujuannya bukan perang besar-besaran, tapi sebatas menyergap. Hitung-hitungannya Pak, 40 orang. Ya diserbu sama 100 orang, 200 orang, 300 orang, kelar itu. Maka Nabi hanya membawa personil sekitar 300-an lebih, Pak. Nah lebihnya ini khilaf di kalangan para ulama. Ada yang bilang 313, ada yang bilang 314, ada yang bilang 315 sampai 319. Itu khilafnya para ulama terkait jumlah pasti personil dalam perang Badar. Cuman yang paling populer 313. Nah di antara sekian pendapat kita ambil yang populer lah. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, 313 pasukan Badar, personil Badar dibawa oleh Nabi dari kota Yathrib. Saat itu belum dikenal sebagai pasukan Badar. Dan ini jadi poinnya Pak. Nabi tidak pernah menceritakan kepada para sahabat rencananya seperti apa, ketemunya di mana, yang disergapnya siapa, dan bawa apa yang disergap. Nabi tidak cerita. Jadi yang tahu cuma Nabi dan mata-matanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi para jasus doang yang binnya lah yang tahu. Cuman intelijen sama Nabi saja yang tahu. Maka dari dulu yang namanya koordinasi antara intelijen dengan pimpinan ya langsung Pak. Tidak melalui yang lain. Sampai sekarang kan begitu. Yang namanya bin kan langsung kan komunikasinya. Tidak langsung ke pihak yang lain itu. Tidak muter itu, tapi langsung koordinasinya. Dari dulu begitu Pak. Nabi dapat data dari mata-mata bahwa ada kafilah dagang dipimpin Abu Sufyan, jumlahnya 40 orang, bawa 2.500 ontak lengkap dengan bawaannya. Monggo kalau mau disergap. Nabi nyiapin pasukan, tapi Nabi tidak menceritakan detail rencana Nabi kepada pasukannya. Nggak diceritakan. Dan ini pelajarannya, hadirin ikhwati iman rahimakumullah, yang namanya strategi jangan diumbar. Yang namanya strategi untuk menang jangan diumbar. Kan perang itu ngadu strategi. Dan Nabi harus memastikan bahwa rencana beliau, strategi beliau tidak bocor. Supaya tidak bocor, jangankan personil pasukan Pak, istrinya pun tidak tahu kalau Nabi berangkat bawa pasukan mau kemana, tidak tahu. Jadi Nabi ngobrol sama Aisyah gitu misalkan, Aisyah saya mau pergi nih ke Badar, mau perang. Nggak ada cerita begitu Pak. Jadi Nabi cuma nyiapin ngisi perintah sama Ummul Mukminin Aisyah, siapin perbekalan, saya mau berangkat. Berangkatnya kemana, berapa lama itu nggak pernah diceritakan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Karena itu bagian dari strategi yang harus dirahasiakan. Jadi semakin rahasia strategi kaum muslimin, peluang menangnya makin besar.
Ini strategi dipublish, diposting. Ya semua orang baca, Pak. Semua orang tahu. Akhirnya membuat preventif, membuat antisipasi. Gagal jadinya, Pak. Yang namanya strategi rahasiakan. Tahu-tahu jadi saja, itu baru strategi, Pak. Orang-orang kaget, loh kok ada bisanya begini nih? Kok bisa? Itu namanya strategi. Maka Nabi SAW merahasiakan kepada para sahabat, mau kemana, ketemu siapa, nyergap siapa, bawa pasukan berapa orang yang akan disergap. Mereka para sahabat tidak tahu. Mereka cuma tahu Nabi instruksikan berangkat, mereka berangkat. Khalas. Jalan tuh pasukan. Yang penting pedang sudah ada, perbekalan sudah ada. Karena niatnya nyergap, Nabi tidak mengharuskan persenjataannya lengkap, Pak. Jadi sebawa-bawanya sedapat-dapatnya. Kudanya cuma 2, Pak. Pasukan Badar itu kudanya cuma 2, Pak. Itu dipakai bergantian. Artinya selebihnya jalan kaki, Pak. Karena emang nggak ada rencana mau perang. Kalau menyergap 40 orang disergap 300 selesai, Pak itu. Logika sederhana, gampang itu, paling 40 orang gimana lah itu. Nah hadirin ikhwati man rahimakumullah, Nabi merahasiakan. Nabi tidak boleh membocorkan strateginya untuk meminimalisir musuh tahu strategi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Pak, di waktu yang sama Nabi harus tahu secara utuh gerakan musuh. Harus tahu, Pak. Ini pintar-pintaran nih kalau perang. Setiap Nabi akan berperang, Nabi harus paham betul utuh rencana musuhnya mau kayak gimana. Kalau musuhnya mau berangkat, kapan dia berangkat? Kalau musuhnya bawa personil, berapa personil yang dibawa? Kalau musuhnya bawa strategi apa, harus tahu Nabi strateginya apa. Sekalinya Nabi kecolongan perang Hunain, Pak itu. Nanti silakan Bapak Ibu kalau ada kitab sirah di rumahnya, buka literatur tentang perang Hunain. Itu informasi yang didapatkan oleh Nabi tidak utuh. Sehingga strategi Nabi tidak sesuai dengan rencana musuh. Akhirnya Nabi hampir kalah gara-gara kurang utuhnya informasi yang didapatkan oleh beliau. Jadi memahami informasi gerakan musuh, memahami konspirasi musuh, memahami semua yang difikirkan, yang akan dilakukan, yang akan dikerjakan oleh musuh, wajib tahu Nabi SAW. Tanpa informasi itu, kemenangan masih jauh daripada tangan Nabi SAW. Itu PR-nya, Pak. Jadi tidak hanya mempersiapkan strategi, kita pun harus tahu strategi musuh. Makanya para ulama Pak hari ini dikenal dengan Ghazwul Fikri. Kenapa disebut Ghazwul Fikri, Pak? Perangnya perang pemikiran. Kita harus tahu kekuatan kita, di waktu yang sama kita harus tahu gerakan musuh. Itu PR-nya, Pak. Kadang-kadang orang tahu gerakannya sendiri, tapi tidak tahu gerakan musuh. Susah tuh. Yang paling sedih boro-boro tahu gerakan musuh. Strategi dirinya pun kagak tahu. Ini susah, ini mau jadi apa ya? Anak bawangnya kagak jadi, Pak itu. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, Nabi membangun perangkat perang seperti itu, Pak. Nabi harus tahu detail gerakan musuh seperti apa, dan Nabi harus mempertahankan rahasia gerakan beliau, strategi beliau, supaya jangan sampai bocor kepada musuh, satu pun musuh nggak boleh tahu. Jadi ini merahasiakan, tapi membuka informasi seluas-luasnya tentang gerakan musuh. Nah hadirin ikhwati iman rahimakumullah, perlu, Pak itu. Sayangnya aktivitas ini, keahlian ini sekarang gak banyak orang memilikinya, Pak. Kaum muslimin hari ini tidak banyak yang menguasai keahlian seperti Nabi. Kita mentok pada sunnah Nabi itu urusannya sunnah Nabi sholat sunnah. Urusan sunnah Nabi yang wajib-wajib. Sunnah Nabi mentoknya di pakaian. Sunnah Nabi mentoknya di malam Jumat. Udah salah. Salah Nabi malam Jumat. Sunnah Nabi tidak hanya itu, Pak. Ada keahlian yang juga harus dimiliki oleh kaum muslimin. Keahlian defensi, Pak. Keahlian untuk bertahan, keahlian untuk ofensif, untuk menyerang, itu harus punya keahlian. Kalau konteks sekarang adalah Ghazwul Fikri. Bagaimana kita menguasai perangan Ghazwul Fikri, kita mempertahankan kualitas akidah kita, di waktu yang sama kita harus tahu gerakan musuh.
Hadirin ikhwati man rahimakumullah, nanti kalau dipanjangin ke toleransi saya agak takut kepanjangan nanti. Dan tapi intinya ada singgungan toleransi, Pak. Itu bagian daripada ghazwul fikri. Jangan mudah toleransi apapun alasannya. Mentang-mentang toleransi akhirnya menggadaikan akidah. Akhirnya bukan toleransi, Pak, itu, tapi menggadaikan akidah. Tapi segitu aja lah. Takut kepanjangan ini. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, kembali kepada Nabi SAW. Nabi mempertahankan strateginya dan memaksimalkan informasi strategi tentang musuh. Singkat cerita, Pak, Nabi sudah mendekati Badar. Kemudian Nabi rehat di Badar. Nabi menunggu kedatangan Abu Sufyan. Sekarang sih sudah jadi muslim ya kita, karena jadi Abu Sufyan radhiyallahu an. Waktu itu belum muslim, Pak. Waktu itu setelah Futuh Mekah kan muslim. Nah, hadirin ikhwati man rahimakumullah, ditungguin sama Nabi, Pak. Abu Sufyan enggak datang-datang. Hitung-hitungan Nabi kalau berangkat tanggal sekian dari Syam, harusnya tanggal sekian sampai di Badar, disergap sama Nabi, selesai itu. Kok ditunggu-tunggu enggak kunjung datang? Enggak kunjung datang. Ada dua kemungkinan, Pak. Kemungkinan pertama, mata-mata Nabi salah. Salah memperhitungkan kapan Abu Sufyan berangkat, sehingga informasi yang Nabi dapatkan keliru akhirnya. Bisa jadi Nabi terlalu cepat atau Nabi terlalu lambat, sehingga Abu Sufyan keburu berangkat. Ini kemungkinan pertama. Kemungkinan yang kedua, Abu Sufyan sudah tahu, sehingga Abu Sufyan tidak mungkin menggunakan jalur Badar, pasti menggunakan jalur yang lain. Kan begitu, Pak? Ini analisa Nabi ini. Ini orang telat berangkat apa udah tahu ada gitu. Hadirin ikhwati rahimakumullah, Nabi sambil nunggu, masih nunggu nih, Nabi masih nunggu Abu Sufyan. Nabi belum mengetahui detail apakah Abu Sufyan, apakah mata-mata Nabi salah informasi atau Abu Sufyan sudah tahu. Nabi masih bertahan di Badar. Kita pindah ke Abu Sufyan, Pak. Bagaimana strategi Abu Sufyan menghadapi strateginya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Pak. Kita fair, Pak, dalam masalah ini. Kalau memang Abu Sufyan pintar, kita bilang pintar dia gitu. Abu Sufyan radhiyallahu anhu sekarang ya, beliau ternyata sudah tahu, Pak, bahwa Nabi sudah bertolak menuju Badar. Ini nggak ada strategi. Ternyata serahasia-rahasianya Nabi menjaga pergerakan supaya nggak ketahuan sama orang menuju Badar, tetap aja informasi itu bocor, Pak. Makanya pengkhianat di dalam semua pasukan pasti akan dianggap hina. Di Muslim iya dianggap hina, namanya pengkhianat. Tapi kita tidak tahu siapa yang membocorkan atau apakah Abu Sufyan punya informasi yang lain. Nah, kita lihat, Pak, apakah dibocorkan atau memang ada strategi Abu Sufyan, ada kejeniusan Abu Sufyan yang cukup penting, cukup luar biasa sehingga mampu mengetahui gerakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, Abu Sufyan berangkat, Pak, dari Syam menuju Mekah. Yang namanya Syam menuju Mekah pasti melewati Madinah. Melewati Madinah pasti bersinggungan dengan yang namanya Badar. Ketika Abu Sufyan mau ke Badar, ini cerdiknya Abu Sufyan, Pak. Beliau sangat hati-hati betul. Beliau berkeliling, langsung turun tangan, Pak, berkeliling mencari informasi kira-kira di Badar ada sesuatu atau tidak. Nih, pintar nih. Abu Sufyan turun tangan, Pak, nggak mau pakai tenaga orang, tidak mau pakai mata atau telinga orang, pengen mata dan telinga sendirinya. Dia turun langsung, Pak. Ini pemimpin nih, luar biasa nih. Dia turun ngecek di Badar ada siapa, ada gerakan apa di Badar. Perjalanan ini akan aman atau tidak? Karena yang sudah selalu tidak aman. Sebelum perang Badar Kubro, Pak, 8 kali ada persinggungan antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir Quraisy. 8 kali, Pak, sebelum perang Badar Kubro. Ini bicara pengalaman Abu Sufyan. Ini harus hati-hati nih. Lewat jalur sini, jalur emas ini harus hati-hati. Akhirnya Abu Sufyan turun, Pak, sweeping, memastikan jalur menuju Badar aman. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, saya kasih ilustrasi gini, Pak. Ini Badar. Ini jalur dari Madinah gitulah. Jalur dari Madinah ke Badar. Artinya orang Madinah kalau mau ke Badar pasti melalui jalur ini gitu. Taruhlah jalur A gitu. Maka Abu Sufyan gak bingung nyari jalur mana yang harus dicek. Cukup nyari jalur A. Kenapa? Karena orang Madinah kalau mau ke Badar pasti pakai jalur ini. Maka Abu Sufyan datang ke jalur tersebut dan ngecek ada apa gerangan di situ yang bisa dijadikan sebagai bahan informasi. Abu Sufyan turun, ada orang di sana. Ditanya oleh Abu Sufyan,
obrolan ala kita lah ini. Bang, di sini tadi atau kemarin atau kapan lah ada nggak kumpulan orang-orang di sini nih, entah istirahat kek, berkemah kek, atau sebatas nongkrong gimana kek, ada nggak rombongan? Kata yang ditanya, ada bang. Dari mana itu rombongan? Wah, aku dari mananya kagak tahu. Kita mah timbang lihat doang, kagak ngobrol, kagak nanya. Ya udahlah, kelar tuh pak obrolannya. Abu Sufyan pak mencari bekas istirahatnya rombongan tersebut, dicek pak. Mungkin nyari apalah, ada yang tertinggal mungkin itu ya kiranya. Yang dicari ternyata kotoran untanya, tai onta, itu yang dicari. Pak. Ketemulah tai onta, Pak. Dikorek-korek sama Abu Sufyan, Pak. Dikorek-korek tai onta, ternyata dalam tai onta itu ada beberapa biji kurma. Ada beberapa biji kurma. Maka Abu Sufyan langsung yakin, seyakin-yakinnya kata Abu Sufyan, kita jangan lewat jalur sini. Kita jangan lewat jalur Badar. Kata teman-temannya, kenapa? Muhammad dan rombongannya sudah ada di Badar. Tahu dari mana? Padahal yang dilihat cuman tai. Cuman tai onta bisa langsung memutuskan bahwa Nabi sudah ada di Badar. Apa hubungannya tai onta yang ada biji kurmanya dengan Nabi ada di Badar? Kata Abu Sufyan gini, Pak. Di antara orang Arab yang memberikan makanan untuk ontanya berupa kurma hanya orang Yasrib. Tidak ada orang Arab, baik Yaman, Mekah, ataupun yang lainnya, yang ngasih makan onta mereka dengan kurma. Kagak ada, kecuali orang Madinah yang ngasih begituan. Kenapa orang Madinah ngasih makanan ontanya berupa kurma? Saking berlimpahnya kurma. Padahal di Mekah Pak, kurma itu masuk kategori makanan mewah. Karena di Mekah agak ada pohon kurma. Tapi di Madinah banyak pohon kurma. Sampai ontanya aja dikasih kurma Pak. Kurang kayak gimana? Kali aja orang Tanah Abang bagiin kurma gitu ke sapi, kambing ada nggak? Mahal Pak. Sekilo 100.000 ada itu. Nah hadirin ikhwati rahimakumullah, ini kecerdasan Abu Sufyan. Kata Abu Sufyan, wah Muhammad sudah ada di sini nih. Jangan lewat sini kita. Pindah, cari jalur yang lain. Akhirnya Bapak Ibu Allah muliakan, harusnya nih Abu Sufyan melalui jalur tengah, nanti lewatin Badar. Karena Abu Sufyan tahu Nabi sudah ada di Badar, Abu Sufyan pindah ke pinggiran Laut Merah, Pak. Pindah ke pinggiran. Kenapa pindah ke pinggiran jalurnya? Supaya nggak ketemu dengan rombongan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ngadu kecerdasan loh ini. Maka penting kita ngorek-ngorek. Yang dimakan apaan? Jangan-jangan ada uang rakyat yang dimakan itu. Korek-korek. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah. Nabi SAW masih menunggu di Madinah, di Badar, Pak. Abu Sufyan sudah mengambil jalur yang lain, Pak, menuju pinggiran Laut Merah. Akhirnya kesimpulannya nggak bakalan ketemu tuh Abu Sufyan dengan Nabi. Abu Sufyan berpikir keras Pak di jalan itu. Gimana caranya supaya momen ini, mumpung lagi di Badar nih Nabi, kita kepung gitu. Mumpung Nabinya ada di Badar. Jauh dari Madinah, itu kan jauh dari Madinah Badar. Ya agak jauh lah itu. Mumpung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ada di Badar dengan jumlah yang sudah diketahui oleh Abu Sufyan, mumpung jauh dari kota Madinahnya, jauh dari banyaknya kaum muslimin yang ada di Madinah, ini peluang besar nih. Kalau disikat habis nih. Tapi bagaimana caranya 40 orang yang dibawa oleh Abu Sufyan, Pak? Hitung-hitungannya secara kuantitas nggak nendang gitu. 40 lawan 300-an. Akhirnya Abu Sufyan, Pak, memanggil salah satu anak buahnya. Namanya Dhamdham bin Amr. Panggillah oleh Abu Sufyan. Nanti kita akan tahu Pak, Dhamdham itu kayak siapa dan seperti apa kelakuannya. Kata Abu Sufyan, sini Dhamdham, Ani punya tugas sama ente. Kata Dhamdham, tugasnya apa? Ini salah satu dari 40. Kata Abu Sufyan, ente ngebut berangkat ke Mekah. Kalau bawa 2.500 onta, Pak, itu nggak bisa ngebut, Pak. Bawa barang bawaan sebanyak 2.500 ekor onta itu nggak bisa ngebut. Sengebut-ngebutnya ya segitu-gitu aja gitu. Masalahnya bawa dagangan. Tapi kalau sendirian timbang bawa onta sama baju atau barang yang ada di badan kan bisa ngebut, Pak. Bisa lari tuh onta.
Ini pertimbangannya, Pak. Jadi kalau Abu Sufyan nunggu ke Mekah dulu, baru balik lagi ke Badar, bahkan waktu lama nih. Nggak bisa beres nih urusan nih. Maka diutuslah satu orang untuk segera sampai ke Mekah. Tujuannya apa? Supaya orang Mekah, kata Abu Sufyan, pastikan orang Mekah mengerahkan pasukannya, membela kita, menolong kita untuk menyerang Muhammad. Tujuannya itu, Pak. Jadi yang punya rencana perang sebetulnya Abu Sufyan. Kata Abu Sufyan kepada Dom, ente pergi ke Mekah. Pokoknya gimana caranya yang penting orang Mekah ngerahin seluruh pasukan Mekah, ngerahin warga Mekah supaya menyerbu Muhammad mumpung lagi di Badar. Dom siap, aman. Gampang ini mah. Dia berangkat, Pak, ngebut sengebut-ngebutnya dalam hitungan durasi harian sampai di kota Mekah. Tapi kalau cuman cerita doang, ngobrol sama Abu Jahal, ngobrol 4 mata, ini nggak bakalan dikerahkan pasukan, Pak, nih. Kalau cuman ngobrolnya pelan-pelan, apalagi ngobrolnya cuman berdua gitu. Maka Dom, kan emang karakternya begini nih, orangnya itu heboh. Dia turun dari ontanya sebelum masuk pintu kota Mekah, Pak. Dia turun dari ontanya dia bunuh. Sudah ontanya dia bunuh, ontanya sendiri Pak dia bunuh. Darahnya dia oles-oles ke badan. Pokoknya dibuat dramatis, pokoknya berdarah-darah lah itu. Padahal itu darah. Kemudian dia teriak-teriak, Pak. Wahai Mekah, wahai penduduk Mekah, wahai tolong, al-latimah, tolong. Celaka kita. Dan itu teriakan, Pak, didengar oleh seluruh penduduk Mekah karena Dom terkenal dengan suara yang keras, orangnya heboh, lebay selebay-lebaynya. Itu Dom. Jadi kalau masih ada orang lebay hari ini, turun nenek moyangnya dong. Kalau ada. Ya. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, Dom teriak-teriak al-latimah. Orang Mekah, Pak, yang lagi nyuci, yang lagi ngapain, keluar semua dari rumah mereka pengen dengar sumber suara, pengen ketemu sumber suara. Dan Dom nggak mau cerita sebelum seluruh penduduk Mekah kumpul, Pak, itu keluar. Dia teriak-teriak, pokoknya dibikin heboh. Kalimatnya begini, Pak. Kata Dom, demi Allah, Muhammad telah menyerang kafilah dagang kalian. Harta kalian sudah dirampas. Dan aku berpikir kalian tidak akan mampu untuk mengambil harta kalian kembali. Itu bikin emosi orang Mekah, Pak. Kalimat tadi itu bikin emosi orang Mekah. Muhammad telah menyergap kafilah dagang kalian, mengambil harta kalian, dan kalian, kata Dom, aku pikir tidak akan mampu mengambil kembali harta kalian. Kan tersinggung orang Mekah. Waduh, emang Muhammad punya apaan? Padahal Nabi Muhammad masih nunggu di Badar, belum ngapa-ngapain itu. Cuman kan harus heboh, Pak. Dalam bahasa kita disebut dengan buzzer. Harus heboh, Pak. Urusan benar, urusan salah, urusan lain. Yang penting heboh. Bapak dapat 2 triliun tidak? Yang penting heboh, Pak. Saya sih dapat 2.000 rupiah ditempel. Maaf nih. Hadirin ikhwati rahimakumullah, yang penting heboh, Pak. Itu tugasnya buzzer. Kalau buzzer nggak bisa bikin heboh, ya bukan. Kalau Dom nggak bisa bikin heboh, ya Dom bukan buzzer. Dan nggak mungkin Abu Sufyan nyuruh. Kalau yang disuruhnya pemalu, dia kalau ngomong pelan, nggak bakal disuruh sama Abu Sufyan, Pak. Maka yang harus disuruh Dom. Memang kapasitasnya di situ dia. Emang keahliannya di situ, Pak. Bikin heboh. Nanti ujung-ujungnya, Pak, Dom kagak ikut perang gitu. Dia cuma teriak doang. Modal teriak, modal ngajak, terus ngilang gitu. Itu Dom kelakuan itu. Ntar ujung-ujungnya minta maaf ya. Minta maaf biasa ya. Enggak, kalau Dom kayaknya enggak minta maaf kalau Dom. Kayaknya sih enggak itu. Kayaknya. Hadirin ikhwati rahimakumullah, Dom sudah mau mengeluarkan bahwa orang Mekah, penduduk Mekah pada keluar semua. Maka berceritalah Dom dengan sangat histeris, dramatis, pokoknya dibikin lebay. Maka bangkitlah emosi Abu Jahal. Kenapa? Karena investasi Abu Jahal di kafilah dagangnya Abu Sufyan paling banyak. Waduh, duit gue itu. Tahu 2 triliun, tahu 2 miliar ya. Pokoknya duit gue itu, kata Abu Jahal. Akhirnya Abu Jahal, Pak, karena harta ini kan ini motifnya motif uang.
Sudah Muhammad dalam ceritanya Domdom ini merampas, mengambil, dan orang Mekah nggak bisa mungkin lagi ngambil kembali harta mereka, bikin emosi Abu Jahal. Ditambah lagi hartanya Abu Jahal banyak di situ. Wah, Abu Jahal nggak mikir panjang lagi, Pak. Dia kontak semua orang-orang Mekah, kapilah suku ini, kerahkan pasukan kalian. Rata-rata masing kabilah yang punya afiliasi kepada Abu Jahal itu mengerahkan 100 personil, Pak. Rata-rata 100 personil. Beliau punya teman namanya Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf paling banyak, Pak, kabilahnya. Setidaknya 300-an sampai 400 keluar tuh dari pasukannya atau dari kabilahnya Umayyah bin Khalaf. Tapi Umayyah bin Khalaf gak mau ikut perang, Pak. Ini ada cerita yang lain, Pak. Jadi singkat saja lah. Umayyah bin Khalaf tidak mau ikut perang, kenapa? Karena Sa'ad bin Mu'ad, Pak. Ini ada tokoh muslim ya, namanya Sa'ad bin Mu'ad dari Madinah. Itu teman akrab dengan Umayyah bin Khalaf. Ada ceritanya, Pak, tapi saya singkat lah. Intinya Sa'ad bin Mu'ad menyampaikan kepada Umayyah bin Khalaf bahwa Muhammad akan membunuhmu. Kata Umayyah, kapan itu? Wah, kalau kapannya kagak tahu, pokoknya ente bakal dibunuh, katanya. Nah, semenjak saat itu yang namanya Umayyah bin Khalaf nggak pernah mau pergi keluar kota Mekah. Karena takut mati. Iya, takut mati. Kenapa? Karena kata Umayyah bin Khalaf, demi Allah, Muhammad seumur hidupnya tidak pernah berbohong. Jika dia bilang dia akan membunuhku, pasti terjadi itu. Maka beliau dia nggak mau keluar dari kota Mekah. Seumur-umur pengen tinggal di kota Mekah. Padahal punya pasukan banyak. Abu Jahal mikir cara gimana nih orang supaya bisa turun perang, Pak. Aduh, ini Umayyah bin Khalaf lumayan nih pasukan personilnya. Masalahnya dia kagak mau ikut perang, Pak. Cemen nih kata Abu Jahal kepada Umayyah bin Khalaf. Waduh nih, gimana ya caranya nih supaya Umayyah bin Khalaf mau berangkat perang dan membawa pasukannya. Abu Jahal, Pak, yang namanya setan banyak cara ya. Ada aja caranya. Jadi kalau strateginya banyak musuh ya malum lah, dekat sama setan gitu ya. Maka Abu Jahal, Pak, bawa minyak wangi khusus perempuan. Zaman dulu kan minyak wangi cowok beda, Pak, khas masih minyak cowok ya, sultan ya. Kalau kita kan sultan gitu, silver gitu. Kalau minyak wangi cowok mungkin perempuan mungkin agak bau-bau kembang apa gitu. Pokoknya ini minyak wangi khas kan, kalau dulu minyak wanginya kan pakai dupa ya. Sekarang juga ada sih yang di dupa itu dibakar kemudian di asapnya yang dipakai. Itu khusus perempuan, Pak, minyak wangi itu. Nah, Abu Jahal bawa itu minyak wangi yang khusus perempuan. Ketika Umayyah bin Khalaf sedang duduk di atas kudanya, ditaruh, Pak, di bawah kudanya. Sehingga terciumlah aroma bau minyak wangi perempuan. Waduh, bau apa nih? Ini gengsinya, Pak. Ini gengsinya laki-laki seorang Umayyah bin Khalaf. Apa nih? Kok saya dikasih minyak wangi modanya begini? Kata Abu Jahal, ya ente kan kayak cewek. Diajak perang aja kagak mau. Kan cewek namanya ya. Wah, Umayyah bin Khalaf marah begitu. Marah semarah-marahnya. Apaan ini? Saya cowok gitu. Kata Abu Jahal, ya turunin dong pasukan, berangkat perang mana? Ngomong aja cowok-cowok gitu lah ya. Kan mancingnya enak gitu. Ini Abu Jahal emang pintar, Pak. Bakat pintar dari dulu. Hadirin ikhwati rahimah. Singkat cerita, Umayyah bin Khalaf berangkat, Pak. Kata istrinya, "Bang, kan abang kagak mau pergi, Bang." Kagak enak sama Abu Jahal. Akhirnya berangkat, Pak. Dan ini pinternya Abu Jahal, Pak. Setiap istirahat menuju Badar, yang pertama kali didatangi adalah kelompok pasukannya Umayyah bin Khalaf. Karena kata Umayyah bin Khalaf kepada istrinya, "Ntar kalau abang istirahat, tanpa sepengetahuan Abu Jahal, abang mau pergi diam-diam. Biar Abu Jahal kagak tahu, abang balik lagi ke kota Mekah." Nah, Abu Jahal ternyata cerdas, Pak. Tiap istirahat yang pertama kali ditemuin adalah Umayyah bin Khalaf. Jadi kagak sempat pulang lagi, Pak. Sampai Badar tetap ngikut Badar, Pak. Gak bisa pulang-pulang tuh. Ini Abu Jahal pintar ya. Cara bikin orang mati gampang. Pepet terus. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah, singkat cerita, Pak, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, Walid bin Mughirah dan pasukan-pasukannya termasuk Abu Lahab. Walaupun Abu Lahab tidak turut serta, dia akhirnya mengutus anak buahnya atau hamba sayanya untuk ikut perang. Abu Lahabnya nggak ikut perang, Pak. Tapi Abbas bin Abdul Muttalib, waktu itu paman Nabi tapi masih kafir, ikut. Termasuk menantu Nabi namanya Abil As bin Rabi', suaminya dari Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayahanda dari Umamah. Itu ikut serta. Jadi ada menantu, ada paman tuh di pasukan Badar dari kalangan Quraisy. Hadirin ikhwati rahimakumullah, ini pasukan berangkat. Dalam penjelasan para ulama, Pak, yang ada yang menyebutkan sekitar 950 orang itu yang berangkat dari kota Mekah. Jadi kalau 950 tambah 40 Abu Sufyan jadinya 1000 kurang 10.
Itu satu riwayat. Riwayat yang lain yang berangkat dari Mekah 1000-an pokoknya. Jadi 1000 lebih nantinya. 1000 tambah 40 pasukan Abu Sufyan. Hadirin ikhwati rahimakumullah, Abu Jahal berangkat menuju Badar. Karena informasinya Muhammad sudah menunggu di Badar, berangkat. Sampai ketemulah dengan Abu Sufyan. Karena Abu Sufyan gak bisa ngebut, jadi kalah cepat dengan pasukan Quraisy. Setelah ketemu dengan Abu Sufyan, dilihat aman-aman aja. Harta masih utuh. Orangnya kagak kenapa-napa. Wah bener nih dom-dom. Tapi berhasil Pak itu. Dan Bazar memang segitu doang tugasnya. Yang penting bikin heboh dan bikin banyak orang bergerak. Dia sendiri mah kagak tahu di mana orangnya. Nah, itu Bazar begitu Pak. Hadirin ikhwati rahimakumullah, setelah ketemu karena sudah tanggung berangkat dari Mekah ya kan. Pasukan sudah banyak dan informasi Nabi masih di Badar, masih tetap ada di Badar. Akhirnya ya mereka melanjutkan perjalanan menuju Badar. Itulah kronologis perang Badar. Hadirin ikhwati rahimakumullah, ini saya tambahkan poinnya Pak. Ini kita ngajuk kecerdasan lagi antara Nabi dengan Abu Sufyan. Ketika pasukan Quraisy yang totalnya 1000-an lebih ini sudah bergerak menuju Badar, mereka menempati posisi-posisi strategis di sekitaran Badar. Nabi sudah punya feeling, Pak. Ini Abu Sufyan kok lama banget belum nongol-nongol nih. Jangan-jangan nih. Akhirnya Nabi berkeliling Pak, sweeping, memastikan pergerakan musuh. Nabi turun tangan langsung ini. Jadi nggak pakai minjem mata orang, telinga orang. Nabi harus turun tangan langsung. Hadirin ikhwati rahimakumullah, setelah Nabi keliling-keliling, ketemulah rombongan. Wah, ada dua orang, bukan rombongannya, 2 orang tukang ngambil air yang disuruh oleh pasukan Quraisy. Ketemulah dengan Nabi, kata Nabi, Bang suka ke sono Bang, ada rombongan banyak. Dan Nabi lihat itu, ada rombongan banyak, Nabi lihat. Artinya Nabi tahu nih, cuman Nabi jumlahnya belum tahu ada berapa jumlahnya. Hanya ketemulah 2 orang yang suka bawain air. Abang suka ke sono? Suka. Boleh tahu nggak Bang, itu jumlah orang sono berapa orang? Waduh, kalau jumlahnya kagak tahu Bang. Tapi ya banyak lah pastinya. Kata Nabi, nah kira-kira dah, kalau mereka potong unta sehari, berapa ekor unta yang mereka potong? Disebutin sama 2 orang ini, ya sekitar 9 sampai 10 unta setiap harinya. Jadi setiap hari orang-orang kafir Quraisy ini suka potong unta antara 9 sampai 10. Nabi berhitung Mbak itu. Jadi Nabi pandai berhitung Mbak. Walaupun Nabi buta huruf, makanya orang yang buta huruf tetap masih bisa dagang. Nabi dagang. Karena urusan ngitung, ya kalau masalah cuan mah aman Pak. Ngitung ya nggak usah belajar di SD juga hafal. Anak saja tahu 100.000 sama 10.000 beda. Walau mirip-mirip warnanya kan. Nabi berhitung Pak. Nabi SAW punya pengalaman. 1 onta itu biasa dimakan sama 100-an orang. Jadi 1 onta itu cukup buat makan 100 orang. Nah kalau 9 atau 10 ekor unta yang disembelih berarti jumlahnya sekitar 900 atau 1000. Ini hitung-hitungan Nabi Pak. Waduh 1000 nih. Awalnya Pak, Nabi kan berpikir kafilah dagang cuma 40 orang. Ternyata pasukannya sekarang bertambah jadi 1000. Nabi kan berpikir keras ini. 40 jadi 1000, gimana nih urusannya? Dan dengan persenjataan yang lengkap, karena memang niatnya mau perang. Karena cerita tadi Pak, Nabi sudah merampas dan seterusnya. Akhirnya Nabi SAW kembali ke Badar dan bertemu dengan para sahabat. Dan sahabat saat itu, Bapak Ibu yang Allah muliakan, didominasi oleh orang-orang Madinah. Orang-orang Madinah pernah berjanji kepada Nabi akan membela Nabi, akan melindungi Nabi kalau kondisinya berada di kota Madinah. Jadi orang Madinah siap Pak bela Nabi Muhammad. Bahkan harta mereka, jiwa raga mereka, bahkan anak istri mereka akan mereka korbankan untuk menjaga kehormatan dan menjaga jiwanya Nabi Muhammad. Tapi itu kalau tinggalnya di Madinah. Kalau keluar kota Madinah itu di luar perjanjian. Dan perjanjian perlindungan selama Nabi di kota Madinah itu ada klausulnya pada Bai'ah Aqobah 2. Ada klausulnya Pak dalam Bai'ah Aqobah 2. Setelah Bai'ah Aqobah 1 yang dihadiri 12 orang, kemudian Bai'ah Aqobah 2 yang dihadiri oleh 75 orang, 73-nya laki-laki, 2 orangnya perempuan. Itu keputusannya atau klausulnya adalah melindungi Nabi selama Nabi ada di kota Madinah. Kalau Nabi berada di luar kota Madinah, ini di luar perjanjian.
Artinya kalau Nabi bilang ini, ayo kita perang. Terus kata orang Madinah, waduh maaf Rasul, kita kan perang besar begini nggak ada ceritanya ini. Kalau nyergap boleh, tapi kalau perang besar begini nggak ada ceritanya. Dan kita hanya akan melindungi engkau kalau ada di kota Madinah. Ini di luar Madinah nih, kita pamit aja dah. Itu bisa. Dan tidak akan disalahkan, karena memang sudah masuk kategori klausulnya. Maka Nabi musyawarah. Nah, ini pentingnya musyawarah ya. Kata Nabi SAW, sahabat, pasukan yang akan menyerang kita, ceritalah panjang lebar, pasukan bertambah jadi 1000-an orang. Menurut kalian kita harus gimana ini? Nabi duduk, para sahabat mendengarkan cerita Nabi bahwa pasukan kafir sudah bertambah menjadi 1000-an orang. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, berdirilah Abu Bakar. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, maju terus, pantang mundur. Maju. Kemudian respon Nabi Pak, masih biasa. Kenapa? Yang ngomong Abu Bakar, bukan orang Madinah, orang Mekah. Kata Nabi, ya Abu Bakar yang ngomong. Dia mah gak usah diajak juga jadi. Udah pasti dia mah gitu. Abu Bakar duduk. Nabi masih bertanya, kira-kira menurut kalian gimana? Sahabat masih nanya lagi nih. Mungkin Nabi masih belum yakin. Umar berdiri, kata Umar, Rasul maju terus. Apapun yang engkau perintahkan, kita siap turun. Nabi responnya masih biasa. Ya Umar ngomong. Nabi nanya lagi, sahabat, menurut kalian gimana? Kata Umar masih pada nanya juga Nabi. Akhirnya muncul Miqdad. Dia pun sama orang Mekah. Ya Rasulullah, kami tidak akan seperti umatnya Nabi Musa alaihissalam. Waktu umatnya Nabi Musa, Bani Israel disuruh perang, mereka kan songong sama Nabi Musa. Izhab anta wa rabbuka faqatila, ente aja mah Tuhan ente yang pergi ke sono. Kita mah duduk aja di sini, ntar kalau udah menang baru bilang-bilang gitu. Itu umatnya Nabi Musa, Pak. Dalam kurung orang-orang Bani Israel. Silakan dibuka dalam surah Al-Maidah, itu di ayat 26. 25, 26, 24, 25, 26 dibaca saja. Itu kan songong. Nabi ngajak perang, ente aja mah Tuhan ente. Tuh kalau ada gimana? Untungnya Nabi Musa sabar waktu itu. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, kata Miqdad, kami tidak akan seperti umatnya Nabi Musa ya Rasulullah. Andai kau perintahkan kami menyeberangi lautan, kami akan ikut. Jika engkau perintahkan kami berhadapan dengan musuh yang sangat besar, kami akan taat. Dan kalau kami harus mendaki jalan yang sangat sulit, kami siap bersamamu ya Rasulullah. Ditutup oleh Miqdad. Respon Nabi, biasa aja. Kata Miqdad, waduh saya sudah ngomong berapi-api ini. Masih belum ngaruh sama Nabi, Pak. Akhirnya masih hening, Sa'ad bin Mu'ad tampil, Pak. Kata Sa'ad bin Mu'ad, ya Rasulullah, mungkin kau menunggu kami yang bicara. Ini Sa'ad memang sudah ketemu. Ini kalau pemimpin dengan rakyat sudah chemistry dapat, Pak, itu sudah langsung saling paham, Pak. Saling paham udah, Pak, itu. Disuruh di rumah langsung dikasih makan, kasih minum, Pak, itu bisa gitu. Langsung saling paham lah. Ini disuruh doang kagak dikasih makan minum ya repot Pak orang-orang ya. Masya Allah. Mau ngapain orang-orang, kerja kagak, keluar kagak ya. Mati corona kagak, mati kelaparan. Tolonglah, saling berkemistri lah gitu ya. Nah hadirin ikhwati man rahimakumullah, Nabi SAW ketangkep Pak keinginannya oleh Sa'ad bin Mu'ad. Kata Sa'ad bin Mu'ad, ya Rasulullah, mungkin kau menunggu kami yang bicara. Baru Nabi antusias Pak. Karena memang ini poinnya, orang Madinah mau bantu enggak? Kalau orang Muhajirin pasti bantu Nabi, dari Mekah aja udah bantuin Nabi. Tapi kan orang Madinah baru sebentar berinteraksi dengan Nabi, baru 2 tahun. Belum lama. Kalau orang Mekah kan dari kecil Nabi ada di Mekah ya sudah berinteraksi dengan orang-orang Mekah. Kemisinya sudah sangat kuat Pak. Tapi kalau orang Ansor, orang Madinah baru 2 tahun ketemu Nabi. Jadi Islamnya baru umur 2 tahun Pak itu. Kalau diajak perang dengan pasukan yang sangat dahsyat, gimana nih mereka? Masalahnya kan resiko perang ya mati. Maka Sa'ad bin Mu'ad tampil. Kata Sa'ad bin Mu'ad, ya Rasulullah, apapun yang kau perintahkan, dalam keadaan apapun, kami siap mendukungmu, membelamu. Bahkan dengan darah kami, dengan harta kami, dengan darah keluarga kami siap membelamu ya Rasulullah.
Kalimat Sa'ad bin Mu'ad itu diaminkan oleh seluruh orang-orang Madinah, maka Nabi bergegas mempersiapkan pasukan untuk menghadapi 1.000 orang kafir Quraisy yang sudah siap untuk menyerang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah diputuskan ya sudah, dan memang Nabi meminta itu. Nah ini jadi poin Pak di pelajarannya. Ketika pemimpin sudah punya rencana, rakyat atau anak buahnya lah begitu, rakyatnya itu harus kompak. Kalau nanti kaum muslimin tidak kompak, maka kemenangan itu baru sebatas wacana. Lemahnya kita hari ini adalah kurang kompak. Makanya Nabi ketika Abu Bakar ngomong, Nabi masih diem. Karena kalau Abu Bakar doang yang bantu, yang lain pulang repot. Umar sudah bicara, Nabi masih menunggu. Karena bukan muhajirin yang diharapkan oleh Nabi bicara. Sampai akhirnya Sa'ad bin Mu'ad yang bicara, mewakili orang-orang Yasrib, mewakili orang-orang Madinah, mewakili orang-orang Ansor. Ini yang Nabi harapkan. Kenapa? Pasukan cuma 313, kalau pecah repot Pak. Menang gimana caranya? Udah cuma 313 orang yang Nabi bawa, terus tidak mufakat, tidak sepakat. Tidak satu komando, tidak satu instruksi, tidak satu perintah, mau ngapain? Nabi SAW paham betul Pak, bahwa banyaknya atau sedikitnya jumlah pasukan itu tidak mempengaruhi kemenangan atau kegagalan Pak. Silakan cek peperangan Nabi, kapan jumlah Nabi lebih banyak dari pasukan musuh. Perang Mu'tah Pak, 3.000 lawan 200.000. Gak tanggung-tanggung Pak, cuman 3.000 lawannya 200. Pasukan Romawi pula yang diserang, yang dihadapi. Nah Nabi SAW memastikan dulu, nih pasukan mau kompak kagak. Maka saya tegaskan Pak, jika kaum muslimin belum kompak, selemah apapun musuh umat muslim, maka kemenangan kaum muslimin belum akan terbukti dan terwujud. Kalau belum kompak. Padahal musuhnya lemah Pak, alah, cuman dia. Tapi kalau belum kompak, nggak ada menang Pak. Pasukan dikit, musuhnya jago, tapi kompak, kelar urusannya. Kaming fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kasiratan bi'iz. Itu kata kuncinya Pak. Mau jumlah dikit, mau jumlah banyak, kalau sudah Allah izinkan, menang ya menang. Tapi kompaknya harus ada dulu. Ini di tengah-tengah kita aja ribut aja nggak kelar-kelar. Apa aja diributin Pak? Gara-gara masjid ribut, gara-gara imam ribut, gara-gara pengajian ribut. Maunya apa Pak? Musuh selemah apapun, kalau umat Islamnya nggak kompak, susah menangnya Pak. Jadi PR kita menyiapkan dulu timnya. Nabi sebelum maju ke medan perang Badar memastikan pasukan yang 313 ini mau perang apa kagak nih. Semua kompak, mau, bismillah jalan. Nabi bergegas Pak, nggak ada lagi pikiran mundur, perang udah. Yang penting kompak. Mau perang kagak? Mau. Pas berangkat hilang setengahnya. Mana orang nih? Tan, kayaknya sih kena pembatasan. Ini tadi bela apa ya? Bisa ya? Baik hadirin ikhwati man rahimakumullah. Saya rasa itu yang bisa disampaikan dulu. Barangkali mau azan silahkan. Baik. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, sebagai penutup saya simpulkan poinnya. Pertama, dari perang Badar ini kita belajar pertama tentang pemimpin yang baik, pemimpin yang faham tentang kondisi rakyatnya, dan pemimpin yang tahu bagaimana cara memenangkan pertarungan. Dan itu dibutuhkan oleh umat muslim kapanpun dan dimanapun. Yang kedua, perlunya intelektualitas, kecerdasan di dalam membangun sebuah strategi atau membangun sebuah metode bagaimana cara menggapai kemenangan itu sendiri. Karena tanpa kecerdasan agak susah. Makanya Talut yang ada dalam surah Al-Baqarah itu diangkat oleh Allah Azza wa Jalla sebagai raja. Kenapa? Karena dia bastatan fil ilmi wal jism. Karena Talut itu punya kemampuan ilmi dan jisimnya. Jadi ilmu memang harus. Jadi
Harus cerdas lah, harus punya intelektualitas yang cukup tinggi supaya bisa memahami duduk persoalannya dan juga tidak hanya sekedar paham tapi mampu mencarikan solusi kalau memang ternyata ada kendala atau ada masalah. Jadi ketika mengeluarkan kebijakan, melakukan keputusan betul-betul difahami dan difikirkan dengan sangat matang dengan kecerdasan yang luar biasa. Ya kalau nggak cerdas ya keputusannya pastinya aneh-aneh gitu lah. Itu yang kedua. Yang ketiga, hadirin ikhwati man rahimakumullah, dibutuhkan kekompakan rakyat ataupun yang di bawah pemimpin ini untuk senantiasa apapun yang telah diputuskan, mari bareng-bareng. Kalau belum kompak susah, Pak. Susah. Dan PR kita di Indonesia ataupun di bumi manapun itu, PR kita adalah masalah kekompakan, Pak. Maka wajar kalau kemudian Nabi SAW berdoa dan doa ini yang tidak diijabah. Ini doa yang tidak diijabah oleh Allah Azza wa Jalla. Satu-satunya doa yang tidak diijabah oleh Allah ya doa ini, Pak. Doa ini, Pak. Nabi berdoa, ya Rabb, jangan kau binasakan umat hamba seperti umatnya Nabi Nuh alaihi salam. Jangan dibinasakan dengan banjir bandang dan bencana alam. Maka sebanyak apapun bencana alam, Pak, hari ini itu tidak akan menghabiskan seluruh umat Muhammad, enggak. Karena kalau menghabiskan seluruh umat Muhammad berarti semuanya mati, enggak ada yang nyisa. Karena semuanya umat Muhammad. Semuanya kan umat Muhammad ini. Baik yang sudah muslim ataupun yang belum muslim, kan umat Muhammad. Jadi kata Nabi Allah Muhammad, ya Rabb, jangan kau binasakan kaumku, umatku seperti kau membinasakan umatnya Nabi Nuh dengan bencana alam yang menghabiskan seluruh umat manusia saat itu. Maka kalau umat Nabi Muhammad dikasih bencana dan habis semuanya, kiamat namanya, Pak, itu. Dan itu Allah kabulkan, ya. Tidak akan kubinasakan umatmu dengan suatu bencana seperti umatnya Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian kata Nabi Allah Muhammad, ya Rabb, jangan kau binasakan umatku dengan kelaparan, dengan paceklik, dengan kekurangan. Semiskin-miskinnya Pak, umat Muhammad SAW di bumi manapun itu tetap gak akan mati semuanya. Ada aja yang hidup. Kemudian Nabi berdoa, ya Rabb, jangan kau binasakan umatku gara-gara perpecahan. Kata Allah, waduh, yang ini maka gak nih. Cuma Nabi nggak nanya kenapa gitu. Karena Nabi punya adab, kata Allah, enggak, saya nggak akan kabulkan. Ya sudah, hanya 2 dari 3 doa yang Allah kabulkan. Maka perpecahan dalam tubuh umat Islam menjadi sebuah keniscayaan, Pak. Jadi sebuah keniscayaan. Karena itu bagian dari nubuwahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam hadis yang lain, sataftariqu ummati ala 73 firqah, kulluhum finar ila wahidah. Itu sudah dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun yang jadi PR-nya adalah kalau memang umat Muhammad akan berpecah belah, kita mau jadi umat yang berpecah belah tersebut, Pak, gitu. Atau tetap yang berusaha menyatukan umat Muhammad sesusah apapun, sesulit apapun, kita tetap berjuang untuk tetap memastikan umat Muhammad tetap bersatu. Atau memang yang malah menjadi kompor supaya umat Muhammad menjadi berpecah belah. Perannya silakan dipilih, Pak. Mau jadi korban dipecah belah oleh orang, atau jadi kompornya malah, atau kita berusaha menyatukan umat Muhammad. Mungkin tidak, kemungkinan besar tidak, Pak. Tapi setidaknya kita tetap meniti jalan untuk menyatukan umat Muhammad ini. Walaupun kemungkinan besar susahnya, betul. Yang penting kan usahanya, Pak. Setidaknya nanti di yaumil akhir ketika kita dihadapkan oleh pengadilan Allah Azza wa Jalla, ente ngapain aja di dunia? Kita jawab, ya Rabb, saya berusaha menyatukan umat Muhammad. Berhasil? Kagak. Tapi kan udah kelar, Pak. Dia sudah berusaha. Urusan dia jadi atau kagak jadi, bisa atau kagak bisa, itu urusan lain, Pak. Toh Allah Azza wa Jalla telah tegaskan, lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim. Kata Allah, Pak, ini dalam surah Al-Anfal, jika kamu menginfakkan seluruh harta yang ada di bumi, seluruh harta diinfakkan supaya 2 hati menyatu. Kata Allah, kalau Allah tidak diizinkan, mustahil bisa bersatu, Pak. Jangankan sekampung, jangankan se-RT, se-RW, 2 hati bersatu, Pak, mustahil terjadi kalau Allah tidak izinkan. Jadi ini PR-nya susah, Pak, ini. Tugas kompak itu ternyata berat, Pak. Karena egosentris pasti ada, kepentingan pasti ada, macam-macam. Tapi kita kan tetap harus berusaha bagaimana umat ini tetap bersatu. Apapun dan bagaimanapun keadaannya. Terakhir, Pak, hadirin ikhwati man rahimakumullah, menyatukan umat, Pak, sekecil apapun ikhtiar kita tetap dinilai sebagai kebaikan. Tetap dinilai sebagai sekecil apapun ikhtiar kita. Walaupun hanya mendamaikan 2 orang saudara, pakai bohong lagi mendamaikannya, itu sah, Pak. Yang gak boleh pakai bohong itu ngasih infak, ngasih donasi gede tapi ternyata, itu gak boleh, Pak.
Enggak, ini beneran, Mbak, ini. Beneran. Boleh pakai bohong demi mendamaikan orang. Itu kama qala Rasulullah, Mbak. Ini saya nggak nyindir yang lain, Mbak, ini. Saya lagi ngomongin boleh pakai bohong demi menyatukan orang, Mbak. Kan muji perempuan istri boleh kan, agak bohong-bohong dikit lah gitu. Terus menghindarkan orang dari pembunuhan boleh juga kita bohong. Mendamaikan dua orang yang bermusuhan boleh pakai bohong, Pak. Tapi jangan ke yang lain, udah asik bohong lagi. Tapi bohongan gak enak. Gak enak gitu. Aduh, ini gimana ini? Jangan diluasin. Hadisnya segitu aja, Pak, sudah itu. Nah, hadirin ikhwati man rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap menjaga ukhuwah itu, persatuan. Saya tutup dengan sebuah kalimat ini, Pak. Ada kisah di zaman Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu an, sebelum kita salat Isya. Ada kisah dari Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu an. Waktu itu mau Ma'rakah Qadisiyah, Pak. Ma'rakah Qadisiyah, penaklukan Al-Quds. Ada nenek-nenek, Pak. Nenek-nenek tua sepuh lah. Dia datang kepada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Si nenek ini bawa bungkusan, Pak. Kata nenek ini kan riwayatnya itu, ja'at imra'ah ajuzah. Datang perempuan tua, miskinah, miskin. Pakai tamar buto, Pak. Itu segat mubalaghah, saking miskinnya dia enggak punya apa-apa. Kata si nenek tua ini, ya Sa'ad, wahai Sa'ad, la amliku syai'an. Saya kagak punya apa-apa di rumah. Tapi panggilan jihad untuk menaklukkan Al-Quds sudah dikumandangkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Waktu itu khalifahnya Umar. Dan semua kaum muslimin ingin memberikan kontribusi apa yang mereka punya. Ngasih kuda, ngasih pedang, ngasih tombak, ngasih harta, macam-macam. Dibawa bungkusan. Saya cuma punya ini, wahai Sa'ad bin Abi Waqqas. Bungkusan doang, Pak. Dibuka oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Isinya rambut. 2 kepangan, Pak. Ujungnya diikat. Jadi 2 kepang rambut. Udah kayak tali gitu. Kata Sa'ad. Udah ubanan kan gitu. Dan nenek yang ngasih. Kata Sa'ad, apa ini, Nek? Kata si nenek, ya Sa'ad, itu 2 kepang rambut saya. Terus buat apa? Tolong ikatkan itu di pelana kudamu, wahai Sa'ad. Kan pelana kuda ada talinya. Nah, itu pakai itu talinya. Jika nanti, kata si nenek ini, Allah bertanya kepadaku, wahai nenek, kontribusi apa yang telah engkau berikan untuk Islam? Maka aku dengan berbangga hati menyatakan, aku telah titipkan 2 kepang rambutku untuk perjuangan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu. Dan aku berharap itulah menjadi rahmat dan maghfirah aku di akhirat nanti. Jika si nenek punya 2 kepang rambut, kita punya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.